Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang saya kasihi. Mari kita kembali merenungkan firman Allah. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, kita sama-sama merenungkan firman Allah. Kita membaca di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan membacakan semua. Ayat pertama kita baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di situ. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita membaca di dalam nanti sampai ayat 12, karena waktunya saya hanya membaca sampai ayat 5. Saya beri tema firman Tuhan ini, iman yang menyelamatkan. Apa itu iman? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 11 kita mengetahui definisi tentang iman, yaitu Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu artinya kita percaya sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum ada buktinya, tapi kita percaya itu adalah iman. Iman yang menyelamatkan orang lumpuh ini. Sebelum Yesus berada di Kapernaum, dia berada di Galilea untuk memberitakan kerajaan Allah. Pada kesempatan lain, Yesus kembali lagi di Kapernaum, yaitu kota nelayan yang penting yang terletak di pantai utara Danau Galilea. Kota Kapernaum ini berada di Syria, di daerah timur laut. Yesus kembali lagi ke rumah daripada Simon dan Andreas. Ia pun memberitakan firman Tuhan. Di mana Yesus berada pada waktu itu, maka orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat, untuk mendengar, untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh Yesus, keajaiban-keajaiban apa. Jadi orang-orang penuh. Waktu itu Yesus berada di Kapernaum. Dari depan di mana rumah Yesus berada, itu sampai pintu luar itu penuh dengan orang yang berdesak-desakan. Kita melihat maka ada seorang lumpuh yang digotong dengan 4 orang untuk ditemukan dengan Yesus. Karena mereka punya iman, punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tapi waktu mereka mau masuk,
ternyata semua sudah tertutup, tidak ada jalan. Apakah mereka putus asa? Tidak. Mereka tidak putus asa. Mereka yakin walaupun di kanan kiri tidak ada jalan, tetapi ada satu jalan daripada Tuhan, yaitu dari atas. Mereka membuka atap. Kita melihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari belakang dikejar oleh tentara Firaun, dan Firaun kereta kudanya yang begitu banyak. Di depan mereka adalah Laut Tiberau, di kanan kiri mereka adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Seolah-olah bangsa Israel itu sudah tidak ada jalan. Mereka pasti akan mati, tetapi walaupun tidak ada jalan, masih ada satu jalan ke atas, yaitu kepada Yesus Kristus. Maka bangsa Israel itu boleh diselamatkan. Begitu juga dengan orang lumpuh ini, sepertinya sudah tidak ada jalan. Mereka membuka atap yang di atas karena mereka punya iman, punya keyakinan. Mereka tidak peduli harus menanggung resiko karena mereka punya iman. Dan mereka membuka atap itu, menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Maka orang lumpuh ini disembuhkan. Kita melihat pada kesempatan lain Yesus pada waktu itu, Yesus kebetulan ada di Kapernaum itu, dan dia sudah menolong orang yang lumpuh itu. Dan ia pun memberitakan firman kepada mereka yang berkumpul di rumah itu. Dan orang lumpuh ini datang. Yesus tidak langsung menyembuhkan, tetapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Iman mereka membuat mereka mencari jalan keluar. Jadi 4 orang dengan orang lumpuh ini punya iman yang sama, sehingga mereka mencari jalan keluar dan mereka bisa bertemu dengan Yesus. Seringkali di dalam kita mau mengiring kepada Tuhan, banyak halangan, rintangan. Mungkin yang menjadi halangan itu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja. Tetapi kita tidak peduli, kita pandang terus kepada Yesus. Tidak ada jalan, tetapi kita yakin masih ada satu jalan, yaitu di atas. Kalau kita punya iman yang sebesar sebiji sesawi saja, kita bisa mengatakan kepada gunung pindah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Gunung masalah, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, semua akan pindah kalau kita punya iman yang sebesar sebiji sesawi. Yang pertama dilakukan oleh Yesus bukanlah menyembuhkan penyakit, tetapi mengampuni dosa. Kenapa? Ada pemahaman masyarakat Yahudi masa itu bahwa penyakit yang diderita merupakan akibat dosa. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa orang-orang sakit itu karena dosa. Yesus memahami hal itu setelah menerima pengampunan dosa, maka sakit lumpuhnya disembuhkan. Iman ada dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Dengan iman kita menjalani kehidupan tanpa ragu dan berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin sepanjang tahun 2023 kita mengalami banyak tantangan penderitaan.
tetapi kita punya iman kepada Tuhan. Memasuki tahun 2024, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dengan iman, maka kita akan memperoleh kemenangan dalam perjalanan hidup ini. Sebab itu seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, biarlah kita mau ngandalkan diri kita kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita itu kepada Tuhan. Seperti orang yang lumpuh itu, walaupun rintangan tantangan di sekitar kita, kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang ada di depan kita. Kita terus maju di dalam mengiring kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita terus sampai akhir kehidupan kita. Biarlah renungan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Selamat tahun baru, terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 360 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di Markus pasal yang kedua. Biarlah kita ingat apa yang firman Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman-Mu. Tuhan, sebelum kami memasuki tahun 2024, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi landasan dalam hidup kami. Seluruh jemaat-Mu berikan iman, berikan kesetiaan untuk senantiasa membaca firman-Mu, karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, baik dalam kehidupan rohani, usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau tolong memberkati Ibu Gembala kami. Beban pikulan yang Kau tanggungkan begitu berat dalam usia yang masih muda. Tuhan, berikan kekuatan lahir dan batin. Engkau yang sudah memanggil adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai, membimbing Ibu Gembala kami menjadi alat buat hormat kemuliaan nama-Mu. Memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati balas dengan lipat kali ganda jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan adalah terang bagi keluarga besar GPDI El Shaddai, dan diselamatkan dan keselamatan bagi keluarga besar GPDI El Shaddai. Kepada siapakah keluarga besar GPDI El Shaddai harus takut? Tuhan adalah benteng hidup keluarga GPDI El Shaddai. Terhadap siapapun keluarga GPDI El Shaddai harus gemetar. Terima kasih. Haleluya. Amin.